Ibu Laura, nama bekerja Ola. Tiang sendiri sebenarnya memang asli Tabanan dan kebetulan mau klik suami juga yang dari Poleng, satu ketua Poleng. Jadi kalau boleh bilang mungkin Tiang dipanggilnya Taleng ya, Mata dan Poleng ya. Baik, dan terima kasih untuk Suksma kepada semua para anggota dari Permata, para undangan juga, dan juga ada Perdana, Ratu, Istri juga, dan semuanya yang telah hadir, para sesepuh yang ada di sini. Ampura kalau Tiang mungkin lebih baik berbahasa Indonesia, gitu, Bapak Jero dan juga Pak Nyoman Gede, karena Tiang sebenarnya asli lahir, boleh lah dibilang Tabanan, tapi Tiang Karbitan sebenarnya. Yang ada Tiang lahir besar di Tangerang. Gitu. Jadi nanti daripada salah-salah ya, lebih baik Tiang berbahasa Indonesia saja. Dan kebetulan ini adalah acara HUT Permata yang ke-6, tepatnya sebenarnya kita jatuh ulang tahun di tanggal 20 November. Dan kita mulai di tahun 2018, di mana waktu itu kita mengadakan benar di rumah Permata, kok berbarengan gitu ya, Permata. Lalu kemudian yang puncaknya kita mengadakan di Taman Mini. Nah, di situ kita merasa keakraban, kesolidan, dan oh ternyata ini masih ramah Tiang gitu. Nah, jujur sebenarnya Tiang berharap juga Bapak Ibu mengundang anak-anaknya, putra-putrinya, terutama mungkin yang masih jomblo. Nah, ini penting banget karena Tiang akhir-akhir ini banyak sekali masukan. Ya Allah, di mana ya cari jodoh buat anak Tiang? Bahkan sudah di-share juga di forum Banjar Bekasi. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu kalau memang bisa mengajak anaknya dan juga keluarganya sehingga kita bisa kenal satu sama lain. Jadi tidak ada lagi nanti ketemu sapanya itu cuek gitu, tapi kita sudah kenal. Baik, yang lanjut saja untuk memperkenalkan siapa sih narasumber yang kita undang pada hari ini. Dan pastinya juga Tiang berharap Bapak Ibu bisa mendengar langsung dari para kedua orang hebat ini. Izinkan Tiang untuk memperkenalkan dulu, yaitu Jero Iwayan Mardayana SSM MPhil H. Beliau seorang dalang yang terkenal dengan dalang cemplong. Lahir dari pasangan Ketetu dan Ibu Nimade Lojar pada tanggal 5 Juli 1966. Tapi sepertinya kayak umur 40-an ya. Baik, di Banjar Batanyuk Pelot, Desa Belayu, Kecamatan Marge, Kabupaten Tabanan. Beliau memasuki pendidikan SD tahun 1974, lanjut sampai melanjutkan kuliahnya pada Pascasarjana S2 di IHDN, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, dan menyelesaikan kuliah pada tahun 2010 dengan prestasi cum laude pada prodi Brahma Widya. Dengan demikian beliau mendapat gelar SSM atau Sarjana Seni dan MPhil H atau Master Filsafat Hindu. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai awalnya tukang parkir di swalayan Tiara Dewata Denpasar tahun 1989 hingga 1991. Lalu beliau sempat menjajaki sebagai tukang ukir stil Bali, lalu sebagai seniman topeng dari tahun 1991 sampai 1995. Kegemarannya dengan dunia wayang membuat Jero Nardayana tidak pernah absen menonton wayang setiap ada pertunjukan, baik di desanya sendiri maupun di luar desanya yang bisa dijangkau. Pertunjukan beliau paling sering ditonton adalah pertunjukan dilakukan oleh dalang I Gusti Sudiarto dari Desa Kuku dan Panuse dari desanya sendiri. Nah, beliau sendiri bertekad mengembalikan hidup kesenian wayang kulit tersebut dengan modal yang pertama kali yaitu membeli kulit sapi senilai Rp100.000 di Desa Darmasabo, Abian Semal, Badung untuk membuat wayang. Atas bantuan sahabatnya bernama Madedira dari Banjar Poya Desa Bantuan Sukawati Gianyar, beliau membuat sejumlah tokoh wayang sampai sejumlah wayang yang siap dipentaskan. Setelah wayang dianggap cukup, ia kemudian minta petunjuk kepada Ibil Pedanda dari Gria Belayu Marga Tabanan, dan pada tahun 1992 wayang dibuatkan
di Prayaschite, di Pasupati, dan dibangun tepat pada hari suci Tempek Tumpek Wayang pada Sanicara Kliwon Wuku Wayang. Pertunjukan pertamanya dilakukan di Pura Paruman Belayu dengan lakon gugurnya Prabu Jarasandha Raja Magadha oleh Bima. Dan saat ini beliau setiap pentas membawakan sekitar 50 kru dan 1 jerat listrik, lengkap semuanya. Dan beliau sendiri juga mengemas dengan inovasi-inovasi di dalam mengantarkan wayangnya. Beliau sendiri juga sebagai duta dalam Bali dalam Festival Wayang Kulit Indonesia di Jakarta, sebagai duta dalam Bali dalam Festival Wayang Kulit se-ASEAN di Malaysia, sebagai dalang hormatan di Istana Presiden Jakarta, beberapa kali pentas di Jakarta dan Cikias Bogor, dan banyak sekali penghargaannya. Dan beliau sendiri sudah banyak menerima penghargaan, dari mulai juara 2 Festival Wayang di PKB, lalu juara Festival Dramagong, piagam penghargaan, serta Lila Adimanta Award 2009 oleh Radar Bali Music Award. Dan tepatnya kita mungkin akan lebih banyak lagi cerita tentang beliau nanti setelah kita mulai.